Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Tarekat Siddiqah kepada kami, ini poinnya garis besarnya dua, yaitu adalah ajaran la ilaha illallah dan ajaran cinta tanah air Indonesia. Dalam kesempatan kali ini ada hal yang ingin kami sampaikan terkait tadi kita sudah diajak berdiri dan kemudian bersumpah, sumpah jati diri bangsa. Kami warga negara Indonesia bersumpah satu, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia dimanapun kami berada. Dua, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia kapan saja dalam keadaan apa saja. Tiga, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia apapun resikonya. Nah, sering kita sama-sama bersumpah, sumpah jati diri bangsa ini, tetapi sebagian masih belum memahami apa yang dimaksud jati diri bangsa. Maka untuk itu kita mengacu kepada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ disebutkan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, yang menarik di sini adalah kata-kata dengan ini. Apa yang dimaksud ini? Kenapa tidak digunakan kata-kata dengan itu? Ini mengacu kepada sesuatu yang dekat dengan diri bangsa Indonesia. Itulah yang dimaksud adalah jati diri bangsa. Dengan ini, dengan jati diri bangsa ini, ya, menyatakan kemerdekaannya. Nah, di situ kata-kata ini kembali kepada kalimat yang pertama, yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Kalau diringkas, jati diri bangsa adalah manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Ini adalah jati diri bangsa yang kita tidak akan pernah meninggalkannya dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun dan apapun risikonya. Disinilah yang kemudian ya digali oleh Bung Karno dan dijadikan dasar negara, yaitu Pancasila, sila pertama dan sila kedua. Inilah sebenarnya menjadi poin, yaitu manunggalnya ketuhanan dan manunggalnya dengan kemanusiaan. Dan tidak salah ketika Bung Karno menyampaikan bahwa beliau hanya sebagai penggali Pancasila. Sebab ternyata begitu kita telusur ke sejarah panjang Indonesia, semua tokoh-tokoh hebat, raja-raja yang jaya itu tidak akan pernah meninggalkan jati dirinya, yaitu manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Sebagai satu contoh, di masa awal di Indonesia ketika Kalimantan masih bersatu dengan Sumatera dan Jawa, di perbatasan Sumatera dan Jawa, kalau sekarang masuk daerah Pandeglang, ada kerajaan yang awal yang disebut dengan Kerajaan Salaka Negara. Salaka Negara didirikan awal oleh namanya Aki Tiram, di mana dia keliling dunia sampai ke India belajar ngolah perak,
kemudian ke Vietnam, dapat istri di sana, kembali ke Indonesia, kemudian mendirikan Pelabuhan Lada, dan untuk tujuan itu adalah untuk tujuan bukan keuntungan semata tapi untuk tujuan kemanusiaan. Aki Tirem ini tokoh spiritual ya, yang dia melaksanakan kemanusiaan, manunggal keimanan dan kemanusiaan. Membesar jaya kerajaan Salakanegara sampai 8 raja, Dewa Warman 1 sampai 8. Kemudian menantu dari jalurnya Dewa Warman yang ke-8 namanya Tarumanegara, muncullah kerajaan Tarumanegara di kisaran abad ke-4 abad ke-5, di mana sebelumnya muncul juga kerajaan Martapura yang lebih dikenal Kutai Kartanegara Kalimantan. Lagi-lagi mereka yang jaya itu tetap manunggal antara keimanan dan kemanusiaan. Kalau diurut lagi, tapi kalau saya cerita nanti terlalu panjang ya, karena setelah kerajaan Salakanegara, Tarumanegara, Kutai Kartanegara, Sriwijaya sampai ada Sunda Galuh, muncul Mataram Hindu atau Medang, ini bergeser ke Jawa Timur, muncul Medang Kamulan, pusatnya di Jombang, Empu Sindok, lagi terus panjang sampai akhirnya ya muncul Tumapel, muncul Mojopahit, dan seterusnya. Semuanya kalau diamati di dalam sejarah itu selalu siapapun yang tetap menjaga manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, tetap menjaga jati diri bangsa, itulah yang akan jaya. Oleh sebab itu di Siddiqiyah diajarilah manunggalnya keimanan dan kemanusiaan yang ternyata ini memang ajaran agama Islam. Sebagaimana kalau kita lihat semua ritual ibadah di dalam ayat-ayat Al-Quran itu selalu akan disertai aplikasi kemanusiaan. 28 ayat yang mengatakan akimi sholata, lanjutannya itu adalah wa'atus zakata ya, keimanan gandeng kemanusiaan. Lebih-lebih kalau kita lihat surat penutup yang ada di Al-Quran, surat apa? An-Nas, Robi Nas, Maliki Nas, Ilahi Nas. Ketuhanan kemanusiaan, ketuhanan kemanusiaan, ketuhanan. Lah niki nunggal keimanan dan kemanusiaan, inilah jati diri bangsa kita. Maka kita telusur lebih lanjut, ternyata apa yang dilakukan oleh warga Siddiqiyah di Lamongan, bangun rumah syukur ya, ini juga perwujudan dari keimanan dan kemanusiaan. Coba sekarang ya, keimanan dari Lamongan ini tidak diragukan. Sebab apa? Ketika Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin atau Raden Paku atau Joko Samudro itu punya murid namanya Kiai Sidomargi, dakwah di daerah Lamongan, maka disitulah yang dipakai landasan adalah masalah keimanan, amantu billah. Terus wong-wong Lamongan nyebutnya gampang, mantup ngoten lho. Niku dari kata-kata amantu billah, keimanan. Awale lho nggih, pengurus organisasi Dibra di Lamongan niki dasare belum amantu billah. Loh kok kula wani nyebut dereng dasar amantu billah, soale rencana bangun rumah syukur cuma loro. Niku sanes dasar amantu billah, niku dasar pikiran lah nggih ya. Kalau dasar amantu billah los dol napa mboten? Sampai bangun 5 wis gak mikir wis. Lho ngoten lho nggih. Niku dasar amantu
Bila lah kula angen-angen ping pindho kula melok sing ten Lamongan nggih. Kok dilalah tiba mantuk ae. Amantu bila sehingga wujud amantu bilah niki wujud mantuk niki itu wujudnya nanti akan tampak di pembangunan rumah syukur. Sampeyan bangun rumah syukur piro ta ngarep? Apa amantu bilae iku mudhun apa munggah? Ngoten nggih Pak Camat nggih, wakil Pak Camat. Loh, ini loh yang saya katakan ya, Lamongan luar biasa, dan untuk itu kita perlu beri tepuk tangan kepada warga Sidikiyah yang di Lamongan. Ini wujud manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Dan jangan dilupakan bahwa apa saja yang disyukuri di dalam kita bangun rumah syukur. Satu, yang disyukuri adalah peristiwa tanggal 1 Juni, yaitu lahirnya istilah Pancasila. Karena Pancasila seperti tadi sudah saya sampaikan, nilai-nilainya sudah ada sejak masa Salaka Negara. Yang kedua, ya, yang disyukuri adalah tanggal 22 Juni, yaitu ya disepakatinya konsensus nasional pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mangkane lek rumah syukur, peletaan batu syukur atau batu pertama nih pasti diawali tanggal 22 Juni, kecuali kepepet lek koyok bencana kan gak ngenteni 22 Juni nggih. Yang ketiga yang disyukuri adalah 17 Agustus kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan kemerdekaan Republik. Sebab apa? Ya, tanggal 17 Agustus itu Republik negara ini belum ada. Itu yang disampaikan di sidang BPUPK ya, di tanggal 18 Agustus ketika terjadi perdebatan antara Otto Iskandar-Dinata, Bung Karno dengan Bung Hatta. Ya. Bung, sebaiknya jangan ditulis mengantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Bagaimana kalau langsung disebut mengantarkan ke kemerdekaan negara Indonesia? Tapi Bung Karno mengatakan tidak. Sebab apa? Sebab saat ini 17 Agustus itu negara Indonesia belum ada. Itu kalimat Bung Karno sendiri. Barulah pada waktu 18 Agustus disepakati, ditetapkan di sidang PPKI panitia persiapan pemindahan kekuasaan Indonesia. Disitulah satu disepakati presiden adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Dua, dasar negara disepakatinya adalah Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya ada dasar negara. Tiga, disepakatinya KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, untuk membantu presiden dan wakil presiden di dalam menjalankan tugasnya sebelum terbentuk MPR dan DPR pada waktu itu. Ya. Nah, dan perlu diketahui bahwa selama kita dijajah, yang dijajah apakah itu bangsa kita ataukah negara? Negara belum ada. Ya, yang dijajah adalah bangsa Indonesia. Dan ini juga perlu diinformasikan, kita itu dijajah bukan 350 tahun. 350 tahun itu hanya Belanda saja yang menjajah. Tepatnya 342 tahun Belanda menjajah. Tapi kalau mulai tahun 1511 kita itu pernah dijajah 6 negara. 1, 1511 kita dijajah Portugis. 2, 1521 masuk Spanyol jajah kita sampai 1692. Kemudian tahun 1806 kita dijajah Perancis.
ya, sampai 1811 sampai 1816 kita dijajah Inggris, barulah setelah itu dijajah Belanda kembali sampai 1942 dan kemudian dijajah Jepang mulai 1942 sampai 1945. 6 negara ini yang jajah kita, dan ini harus kita ingat, jangan dianggap yang jajah hanya Belanda, ya. Nah, 434 tahun sejak tahun 1511 sampai 1945 kita dijajah. Ini ya, susah payah bangsa Indonesia ini untuk melepaskan diri dari penjajahan, dan kemudian atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, itulah tanggal 17 Agustus bangsa kita merdeka. Oke, makanya di Siddiqiyah kita diingatkan 17 Agustus kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan republik. 18 Agustus adalah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua nikmat ini yang selalu kita syukuri, diantaranya dengan membangun rumah syukur kemerdekaan Indonesia layak huni Siddiqiyah. Dan kalau panjenengan amati Bapak Ibu, istimewa Indonesia. Kalau panjenengan ngecek nanti tanggal 1 Juni 45 lahirnya istilah Pancasila, harinya hari Jumat, Jumat Wage. 22 Juni Jumat, Jumat Kliwon. 17 Agustus juga hari Jumat, Jumat Legi. Lho kok serba Jumat? Lah niki wonten mistike. Nek wong Lamongan seneng kali mistik niki. Engko kapan-kapan kula critane mistike niki. Wis niki mboten mari-mari. Rawone gak ndang metu engko. Nah, ini yang sebenarnya semuanya itu sudah ada di dalam sejarah daerah panjenengan iki. Mantub amantubillah ini dari Mbah Yai Sidomargi, murite Sunan Giri, dan inilah yang dipraktekkan oleh orang-orang Lamongan ketika Belanda masuk ke wilayah Lamongan ini, mau menguasai Lamongan. Di sini ada pasukan, dulu dinamakan pasukan kuda putih Mayangkara. Tahu kurungun apa betul? Pasukan kuda putih Mayangkara, dan yang dijadikan pegangan adalah amantu bilah mantuk Mayangkara. Kula angen-angen artine napa? Artine cahaya. Pasukan kuda putih cahaya Mayangkara. Kula kalau wau saking ploso ten mriki nggih numpak kuda putih wuling. Liwat sawah mlebu sawah metu sawah melok gogel. Untung sampai mriki. Sampai Pak Khairul wau. Lho sampean wis tau rono? Durung. Wis nututno Sherlock niku wis sampai liwat walas bareng sampai kene. Lho aku wis tau rene, sakjane gak liwat kono sing enak. Pasukan kuda putih Mayangkara cekelane adalah amantu bila. Untuk itu saya berharap ya bagi warga Siddiqiyah yang di Lamongan, sekali lagi panjenengan ingat-ingat niki Kecamatan Mantub mangke tahun depan nentokno berapa jumlah rumah syukur yang akan dibangun. Yang digunakan adalah amantu bila, sandarkan pada Allah, maka jumlah berapapun yang Anda bangun itu pasti akan wujud. Waktu jenengan ngusulno dua, mantun niku ditangleti kali Pak Yai. Lamongan bangun piro? Niki wonten Mas Khairul mbiyen bangun kalih Pak Yai. Pak Yai mendel suwe. Lek gak ditambah siji tak dendo. Kula 10 tahun ten mriku ngoten Pak Yai. Akhire kula kali Mas Khairul datang Lamongan padha bisik-bisik kali Mas Khairul panjenengan lek disanjangi. Milih didenda, milih gak didenda, apa milih adoh tekan denda. Lek milih didenda bangun tetep loro. Lek milih gak didenda bangun telu. Lek milih adoh tekan denda bangun
papat. Akhirnya bangun papat niku, Bang. Nggih, luar biasa. Lah niki tambah tahun tambah kepingin waduh tekan jendho sakniki tambah setunggal malih 5. Mane lek harapane kalau perwakilan Pak Camat nggih tahun ngarep 6 niku mboten mungkin, sangat mungkin niku. Pokoke sing dicekel amantu bila mantum niki lho nggih. Nggih pun ngoten mawon nggih. Ngapunten sing kathah, mugi-mugi masya titik tapi paling tidak bisa membawa gambaran ya betapa sebenarnya jangan hanya melihat lamongannya. Jangan hanya melihat mantupnya, tapi lihatlah ini bagian dari Indonesia yang ada negara kita ini, dan apa yang kita lakukan ini merupakan jalan ya, bangun rumah syukur ini merupakan jalan untuk menuju Indonesia Raya, untuk menuju Indonesia Raja, bukan Indonesia saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.